pagi. Selamat pagi Pak Andre. Ya. Baik Bu Ririn, mohon izin waktunya sebentar. Silahkan Pak. Ya, kebetulan ini saya ada untuk kegiatan tugas demonstrasi konseptual. Ini saya mewawancari Ibu Ririn. Nah, di sini di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dan sebagai seorang pemimpin, Bu. Nah, baik Bu Ririn, ini nanti untuk kedepannya saya akan bertanya ke Bu Ririn berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral. Nah, baik Bu, saya awali ya Bu ya untuk Silakan, pertanyaannya. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana Ibu Ririn mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik, terima kasih Pak Andre. Jadi dilema etika dan bujukan moral itu kan sering terjadi ya di beberapa betul. institusi, lembaga. Dalam artian di sini adalah sekolah, terutama di sini SD Tarakanita 4 gitu ya. Jadi artinya itu pasti ada terjadi konflik Pak, baik dalam batin atau tidak enakan seperti itu, yang sebetulnya melanggar aturan tetapi itu teman kita, seperti itu ya. Itu gampangannya. Yang pertama pasti saya akan lihat dulu Pak, saya akan konfirmasi ke yang bersangkutan. Kemudian nanti saya akan coba diskusi dan coba dengarkan pendapat mereka mengenai dilema etika itu, atau hal apa sih yang mendasari mereka melakukan hal tersebut begitu. Kemudian kita coba dengarkan apakah ada kekhawatiran sih dari mereka ketika sudah melakukan, kemudian terkonfirmasi iya, mereka khawatir atau enggak, atau mereka tetap cuek seperti itu. Kemudian kita juga ajak mereka untuk mempertimbangkan dampak dan akibatnya ketika mereka melakukan hal-hal seperti itu yang membuat kita itu merasa harus menegakkan, tetapi karena itu teman jadi kita kan bingung juga ya Pak, tetapi tapi yang paling tepat adalah kita tetap harus sesuai dengan aturan dari sekolah. Begitu ya Pak. Ya baik Bu, jadi mungkin memang tadi ya ada untuk mengkonfirmasi ya kan, jadi memang harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku juga. Oke. Baik Bu Ririn, kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu ya, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Yang pertama kita identifikasi dulu Pak masalahnya. Masalahnya itu apa? Kemudian kita tentukan nih masalah yang utama itu apa sih? Kemudian pihak-pihak mana saja yang terlibat. Jadi ada identifikasi kepentingan dan nilai-nilai yang bertentangan itu apa saja. Kemudian siapa saja yang bisa terkena dampak dari hal itu. Kemudian kita kumpulkan informasi Pak. Jadi kita kan tidak bisa langsung sesuai pandangan kita saja, tapi kita kumpulkan informasi, kemudian kita juga evaluasi nanti pilihannya dan dampaknya apa. Kemudian pastinya kita harus mempertimbangkan nilai dan juga prinsip dari etikanya itu Pak. Baik, jadi cara pengambilan saat menjalankan putusan tadi ya, mengidentifikasi terlebih dahulu, kemudian siapa-siapa atau pihak mana yang terlibat, gitu ya Bu ya. Baik Bu Ririn. Kemudian untuk langkah-langkah sendiri Bu, atau prosedur Ibu ya, apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Biasanya jika terjadi hal tersebut saya konfirmasi langsung ke orangnya Pak. Jadi konfirmasi langsung ke orangnya, kemudian kita panggil. Kalau di Tarakanita sebutannya dengan wawan hati Pak. Oke. Di wawan hati ya, wawan hati itu di dalamnya ada, kita dengarkan dari mereka, terus kita berikan arahan yang tepat untuk kedepannya supaya tidak melakukan hal-hal yang di luar dari aturan Tarakanita. Ya berarti gitu, Pak. Dengan melakukan wawan hati tadi ya Bu ya? Iya betul, pakai wawan hati. Langkah-langkahnya. Ya. Oke. Baik Bu Ririn. Nah kemudian nih Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bu? Yang efektif, yang anggap efektif menurut Ibu dengan apa? Yang efektif yaitu kita panggil langsung sih Pak. Oh panggil langsung. Panggil langsung artinya tidak usah terlalu lama, karena kalau terlalu lama kan menurut saya jadi seperti terbiarkan. Menunda ya? Ya,
Jadi kita panggil langsung, kita konfirmasi, kemudian kita beri arahan supaya lebih baik ke depannya. Begitu Pak. Kita evaluasi juga nih, kita ajak refleksi bersama-sama. Ya, oke, baik Bu. Nah, kemudian Bu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Bu? Tantangannya ini apa? Tantangannya itu sebetulnya satu Pak, rasa sebetulnya ini hal bagus tapi jadi tantangan. Jadi misalnya kompak pertemanan. Jadi misalnya gini Pak, yang terjadi itu seperti kalau di Tarakanita itu tidak boleh ada les privat. Les privat itu artinya ngelesin murid kita sendiri, begitu Pak. Tapi karena dia teman kita, karena teman kita, dia ngelesin anak didik kita, karena dia teman kita nggak berani nih melaporkan ke atasan kita. Misalnya itu yang terjadi di Tarakanita 4. Nah, dulu pernah Pak terjadi seperti itu waktu saya jadi Wakasis. Jadi ada salah satu teman yang kebetulan dekat dengan saya, guru bahasa Inggris, dan dia memberi les kepada peserta didik kita. Nah, beberapa guru datang ke saya. Jadi Bu, sahabat Ibu ngelesin loh apa yang mau Bu Ririn lakukan, begitu. Bu Ririn akan membiarkan karena itu adalah temannya Ibu Ririn, atau Bu Ririn akan sesuai dengan aturan. Ya, nah, betul. Itu juga menjadi pertimbangan saya juga, loh dia temanku, tapi kok dia ngelesin. Tapi dalam hatiku kok aku jadi kecolongan ya, itu kan artinya rekan guruku, tapi kok aku jadi nggak tahu. Nah, tetapi kita harus tetap sesuai dengan aturan Pak. Akhirnya kita datengin tempat les itu, dan memang ternyata ada dia, dan yang salah adalah dia memberikan soal-soal yang nanti akan diberikan ke sekolah, begitu. Jadi di situ memang ada beberapa siswa kami Pak sedang ngeles dengan dia. Jadi akhirnya kita minta dia untuk tidak di Tarakanita lagi. Ya, begitu Pak. Itu sebetulnya kan 1-2 hal yang membuat kita berat juga ya, seperti itu gitu. Terus ada juga yang misalnya Pak, keterlambatan. Jadi ada temennya tahu nih temennya terlambat, tapi ketika kita tanya, oh sudah ada di kelas, nah bisa kayak gitu. Nah padahal karena itu cincaian aja nih sama temennya, nanti kalau ditanya aku udah di kelas ya, padahal dia belum, seperti itu. Itu karena rasa kompak, tapi kompak yang kurang pas. Gitu ya Pak. Oke, baik Bu. Jadi tadi mungkin rasa tidak enak ya pada teman ya. Jadi yang mengakibatkannya agak sedikit gimana ya, negatif ya, arahnya negatif betul. Ya Bu ya. Oke. Baik Bu. Kemudian ini Bu, apa ya yang memiliki ini? Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal nih Bu, jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus ya? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal saat menyelesaikannya? Itu bagaimana nih Bu? Jadi kalau misalnya memang sudah terjadi kasus, ya memang sebaiknya kita langsung Pak, langsung kita sikapi. Tetapi kita nggak perlu menunggu kasus sih Pak. Jadi artinya kita tetap selalu memberikan arahan, himbauan, dan mengingatkan supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti itu, begitu Pak. Jadi kalau misalnya ada ya langsung kita sikapi. Supaya tidak berlarut-larut. Tetapi kita nggak perlu menunggu kasus, jadi kita selalu ingatkan rekan-rekan kita. Baik Bu, terima kasih Bu ya. Jadi langsung biar tidak terlalu berlarut-larut, tidak lama-lama ya kan? Ya. Nah, baik Bu. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Ibu? Yang jelas komunikasi Pak, kita harus terbuka. Jadi memang atasan dan bawahan, tetapi paling tidak kita dekat dengan teman-teman kita. Jadi mereka tuh tidak sungkan untuk sharing ke kita, tidak tertutup. Jadi kita bisa saling terbuka. Kalau seperti itu kan jadi berasa saudara itu lebih enak Pak, untuk mengarahkan. Kemudian jika ada yang kebingungan, kita bisa langsung bertanya tanpa ada canggung, tanpa ada sungkan, seperti itu. Oke ya, komunikasi sama kerjasama Pak. Komunikasi itu, dengan kerjasama. Iya. Siap. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu Ririn ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan? Nah ini. Jadi di setiap lembaga atau institusi atau sekolah itu kan pasti ada aturan ya Pak. Dan kadang aturan itu memang tidak semuanya sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi mau tidak mau kita tetap harus sesuai dengan aturan karena memang kita bekerja di lembaga ini, dan saya tetap selalu mengarahkan jangan melanggar aturan yang sudah ada di SD Tarakanita 4. Itu aja sih Pak. Baik Bu, berarti tetap mengikuti aturan ataupun arahan yang sudah diberlakukan oleh yayasan begitu ya Bu. Oke Bu Ririn, cukup ya untuk wawancara pada Terima kegiatan kasih hari sekali ini. Pak Andre. Terima kasih Bu Ririn sudah menyempatkan waktunya. Halo Ibu, selamat pagi. Pagi Pak Andre. Baik Bu Nani, mohon maaf minta waktunya sebentar. Ini saya kebetulan ada tugas untuk calon guru penggerak Bu. Nah ini di modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, baik Bu Nani, mungkin sesi wawancara ini saya ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti Bu Nani bisa menjawab sesuai dengan yang pernah dialami oleh Bu Nani. Gitu. Baik Bu Nani, kita mulai ya untuk pertanyaannya. Nah, baik Bu Nani, selama ini Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bu? Baik, sebelumnya terima kasih Pak Andre sudah mewawancarai saya untuk dilema etika dan dilema moral ya. Di sini khususnya Tarakanita mempunyai aturan-aturan yang harus kita pegang dan harus kita laksanakan. Nah, untuk itu aturan-aturan itu pastinya disampaikan ke rekan-rekan kita, guru ataupun karyawan, seperti itu. Nah, untuk itu aturan-aturan ini pastinya saya dan teman-teman untuk dijalankannya, seperti itu. Ya, berarti memang harus ini ya Bu ya, mengikuti aturan Betul, yang berlaku ya Bu ya. Ya. Baik, Bu, selama ini ya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah, terutama mungkin di sekolahnya Ibu ya yang Ibu pegang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, baik, pastinya di sini saya untuk mengambil keputusan. Ya. Di sini contohnya itu kita Yayasan Tarakanita itu memiliki aturan gratifikasi. Gratifikasi bukan hanya untuk KBTK Tarakanita 4 tapi seluruhnya Tarakanita. Nah, pasti bujukan-bujukan khususnya untuk guru itu apalagi jenjang TK, orang tua yang menyekolahkan itu sangat sangat senang dari anaknya menangis, rewel, lalu dipegang oleh guru. Nah, di situ orang tua mungkin tulus ingin memberi ke guru tersebut. Nah, itu salah satu gratifikasi. Nah, di sini pastinya saya akan secara tegas kalau ada orang tua memberi secara pribadi kepada guru tersebut. Begitu. Berarti memang ya sesuai dengan kebijakan berkaitan dengan gratifikasi memang kita mengarahkan yang lebih baik ya, seperti yang sudah ada di aturan gitu ya Bu. Betul. Oke, baik Bu. Sekarang untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan nih selama ini? Oh ya, kalau langkah-langkahnya pastinya kalau saya pribadi misalnya ada kasus ini langsung ditindaklanjuti. Tidak ditunggu besok, lusa ataupun minggu depan. Contohnya orang tua yang menyampaikan ingin memberi sesuatu ke guru A, saya panggil lalu kita arahkan, dan kalau memang ingin memberikan sesuatu jangan ke pribadi, silahkan ke unit, ke sekolah yang dapat digunakan untuk anak-anak. Contohnya tahun kemarin memberi sumbangan untuk sekolah bentuk fotopen seperti itu. Artinya itu tidak dinikmati oleh guru, tetapi kembali sumbangan itu untuk anak-anak, untuk pembelajaran seperti itu. Oke, tepat sekali Bu. Ya, saya suka nih. Jadi untuk
biar anak-anaknya ya, anak-anak yang menikmati. Baik Bu, dari selanjutnya untuk pertanyaannya adalah hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut Bu? Kalau hal-hal yang efektif pastinya komunikasi. Oke. Komunikasi itu yang sangat penting. Komunikasi, lalu yang kedua juga berani untuk tanda kutip kita menegur ya, bukan memarahi, menegur karyawan untuk selalu mengingatkan, apalagi karyawan yang baru ya, yang belum yang baru itu kan istilahnya belum begitu memahami aturan itu. Jadi tetap setiap saat diingatkan. Baik Bu, harus selalu diingatkan ya, harus komunikasi itu harus perlu ya Bu ya. Nah, baik Bu, selama ini yang merupakan tantangan dari Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tuh tantangan apa ini Bu? Tantangannya yaitu istilahnya ada orang tua yang ngeyel lah, ngeyel gitu ya. Ngeyel tetapi ngeyel ingin memberikan ke guru, tetapi puji Tuhannya guru-guru ini memahami kalau ada sesuatu itu Bu, orang tua ini akan memberi ini, terus kita ngobrol, kita diskusi baiknya gimana ya Kak. Saya tolak seperti ya. Siap. Ya. Jadi ada yang ngeyel juga ya Bu, ada. karena pengen ngasih gitu ya. Betul. Terima kasih Bu. Nah baik Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Mungkin langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tersendiri gitu bagaimana? Oh, kalau itu tidak ada jadwal tersendiri. Di mana ada kasus, hari itu, detik itu juga harus diselesaikan. Oh, begitu. Berarti langsung diselesaikan ya Bu ya? Diselesaikan hari itu juga. Baik Bu. Kemudian, nah ini sebagai seorang pemimpin ini Bu ya, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan Bu? Faktor yang sangat mempermudah ya kerjasama dengan rekan-rekan kerja, guru dan karyawan. Oke, kerjasama. Oke. Siap, baik Bu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu ya. Baik. Dari semua hal yang telah disampaikan, nah ini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dan pengambilan keputusan dilema etika Bu? Pengalaman dan pembelajaran untuk pribadi saya, pastinya seorang pemimpin itu memang tantangannya besar. Tantangannya besar, tetapi dengan kembali lagi kiblat kita ada aturan, kita ingat ini aturan kita laksanakan pasti semuanya berjalan dengan lancar. Kalau sekali kita melanggar akan berdampak melanggar berikutnya seperti itu. Nah, yang pasti tantangannya ya kembali ke pribadi lagi. Oke, betul sekali. Dan komitmen. Oke, baik Bu Nani, ini mungkin saya rangkum ya Bu Nani ya, apa dari yang setelah kita komunikasikan ini. Jadi memang tantangan terbesar itu kita harus melaksanakan aturan yang sesuai yang sudah ditetapkan oleh yayasan ya Bu ya. Kemudian kita juga melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Baik Bu Nani, untuk kegiatan wawancara ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak waktunya, kesempatannya bisa bertemu dengan Bu Nani. Terima kasih Bu Nani. Pak Andre, sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama.